Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai subjek hukum internasional. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazinal Akbar. Perkenalkan, nama saya Karisa Injuri. Saya Anindita Rafina Putri. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmania Waidah. Perkenalkan, nama saya Kartika Rizkinawari. Perkenalkan, nama saya Michael Freddy Yudhira Samosir. Selamat menyaksikan. Secara umum, hukum internasional dapat diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur antara hubungan negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebankan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional yang terdiri dari negara, organisasi internasional, Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, pemberontakan, dan individu. Negara merupakan subjek hukum pertama dalam hukum internasional. Secara historis, negara merupakan subjek hukum pertama yang lahir dan tumbuh dalam hukum internasional. Secara faktual, negara memiliki kedaulatan yang tidak dapat dibagi-bagi maupun ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Namun, kedaulatan tersebut dibatasi hukum internasional sendiri dan kedaulatan negara lain. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam Konferensi Montevideo. Hak-hak tersebut meliputi hak kemerdekaan, hak persamaan, hak yurisdiksi teritorial, dan hak membela atau mempertahankan diri. Selain itu, negara juga memiliki beberapa kewajiban sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, tidak mengambil jalan kekerasan atau perang. Yang kedua, menjalankan traktat dengan itikat baik. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan negara lain. Berdirinya organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jika suatu organisasi internasional belum mampu menunjukkan kemandiriannya, organisasi internasional yang demikian tidak atau belum berkedudukan sebagai subjek hukum internasional. Dalam memberikan pendapatnya, Mahkamah Internasional menguji status kedudukan PBB menurut hukum internasional dan menyatakan dalam kesimpulan advisory opinion bahwa kedudukan PBB sebagai subjek hukum internasional tidak usah diragukan. Menurut Ian Brownlee, kriteria kepribadian hukum bagi suatu organisasi internasional dapat disimpulkan. Pertama, organisasi internasional itu merupakan suatu persekutuan antara negara-negara yang bersifat permanen dengan tujuan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kedua, adanya suatu pemisahan atau pembedaan dalam kewenangan hukum maupun maksud dan tujuan dari organisasi internasional itu sendiri. Dan ketiga, adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan oleh organisasi internasional itu sendiri. Cikal bakal lahirnya Palang Merah Internasional ini sesungguhnya sudah terlebih dahulu dirintis sebelum didirikannya PBB. Asal-usul pendirian ICRC ini diawali oleh ide dari Henry Dunant, yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan Bapak Palang Merah Internasional. Pada tanggal 24 Juni 1959, dalam perjalanan bisnisnya, Henry Dunant melewati Solferino atau salah satu kota di bagian utara Italia, melihat pertempuran sengit selama 16 jam antara tentara Austria dan Prancis yang mengakibatkan 40.000 orang terluka dan meninggal. Ketika itu, Henry Dunant berinisiatif untuk menolong para korban dengan meminta bantuan kepada warga sekitar agar memberikan perawatan kepada kedua belah pihak. Sekembalinya Henry Dunant ke Swiss, pengalaman tersebut dibukukan dan dipublikasikan dengan judul A Memory of Solferino yang memuat beberapa ide kemanusiaan terkait perang. Adapun misi utama dari ICRC ini adalah melindungi dan membantu para penduduk sipil termasuk kombatan akibat korban perang serta konflik internal dengan menjunjung tinggi prinsip netral dan ketidakberpihakan pada negara-negara yang terlibat dalam perang atau konflik. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai Tahta Suci. Tahta Suci berada di kota Vatikan, tepatnya di negara Italia. Sejak tahun 1870, Tahta Suci dianeksasi oleh Italia dan sering terjadi konflik di antara keduanya. Konflik baru berakhir ketika dikeluarkannya Perjanjian Lateran pada tahun 1929. Dalam Perjanjian Lateran, Italia menyerahkan sebidang tanah di kota Vatikan kepada Tahta Suci. Italia juga mengakui kedaulatan Tahta Suci dalam hubungan internasional yang didasarkan pada sejarah Gereja Katoliknya
serta berbagai tradisi kunonya dan eksistensinya sebagai subjek hukum yang independen. Pemberontak bisa dikategorikan sebagai subjek hukum internasional yang tercantum dalam International Humanitarian Law, tepatnya di International Humanitarian Law nomor 4. Pemberontak bisa dikategorikan sebagai kelompok bersenjata. Apa sih itu kelompok bersenjata? Kalau misalnya kita elaborasikan, kelompok bersenjata adalah kelompok yang memiliki suatu senjata yang nantinya bakal memiliki efek dampak seperti korban jiwa dan lain-lain. Di hukum internasional juga bisa dikatakan suatu teroris, belligerent, atau mungkin suatu insurgent bisa dikatakan sebagai suatu pemberontak. Di International Humanitarian Law atau IHL nomor 6, kita bisa membedakan siapapun yang warga sipil dan juga pemberontak. Jelas, warga sipil dilindungi dalam hukum internasional status dan kedudukannya. Tetapi siapapun yang mengikuti atau direct participation on hostilities di dalam suatu konflik bisa dikatakan sebagai suatu pemberontak atau suatu pemerintah. Nah, pemberontak bisa hilang haknya sebagai warga sipil jika menimbulkan korban jiwa dan juga memilih salah satu pihak. Individu bisa menjadi subjek hukum internasional, terutama dalam konflik humaniter. Berdasarkan International Humanitarian Law nomor 102, prinsip hukum internasional mengatakan bahwa individu bisa melakukan kejahatan jika dia melakukan, membantu, bersekongkol, dan memfasilitasi suatu kejahatan yang akhirnya timbulnya suatu kejahatan. Untuk memenuhi satu unsur kejahatan, individu tersebut harus memiliki satu ambang batas. Yang pertama, individu tersebut berada di bawah suatu kekuasaan. 2, individu tersebut memiliki suatu bawahan dan bisa diperintah. 3, perintah dari individu tersebut bisa mempengaruhi dari suatu kejadian dan juga mendapatkan korban jiwa. Sekian yang dapat disampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.